Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Bocoran Dividen Saham BBRI tahun 2024. Informasi langsung dari direktur utamanya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan menganalisa terkait pembagian dividen BBRI di tahun 2024. Hasil resminya akan diketahui setelah RUPS pada tanggal 1 Maret tahun 2024 seperti yang tercantum pada tampilan berikut ini. Tapi di video ini kita akan coba mengkaji berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan di public expose-nya. Untuk itu mari kita lihat dulu videonya seperti apa. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan kami coba bacakan. Yang pertama dari Daud Andika, Bapak Daud Andika. Pertanyaannya adalah, berapa proyeksi dividen BRI di tahun 2024 dan apakah ada dividen interim? Untuk pertanyaan ini kami persilahkan kepada Bapak-Bapak manajemen. Baik, langsung saya respon ya. Terima kasih Pak Daud Andika atas pertanyaannya. Yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang itu rasio kecukupan modal BRI itu 27,47% dan CAR itu menurut saya sih memang aman, sangat aman dari sisi kecukupan modal gitu. Tetapi kan kita kan nggak hanya nyari aman, tapi kita juga nyari untung juga gitu. Jadi nyari untung dan selamat istilah saya gitu. Kalau dari keselamatan sih selamat kita pasti karena modalnya tebal gitu. Tapi untung juga kita mesti kejar gitu. Maka kemudian saya tegaskan untuk menjaga keselamatan itu sebenarnya kita cukup menyediakan rasio kecukupan modal itu 17,5%. Berarti kita punya ekses modal sekitar 10%. Sebutlah kalau misalnya setahun untuk mengcover pertumbuhan itu hanya butuh 2% saja kita mengkonsumsi kapital. Maka bisa saya sampaikan sampai 5 tahun ke depan itu berapapun laba BRI itu harus dibagi dalam bentuk dividen. Nah itu baru menjawab sekarang. Kalau gitu kira-kira dividennya berapa? Tahun lalu, tahun 2022, laba BRI kan 51,4 triliun. Gitu. Tinggi sebenarnya dan itu adalah laba terbesar di industri perbankan di Indonesia. Tapi laba yang tinggi itu juga kita tidak perlukan untuk memperkuat modal. Makanya kemudian kita bagi 85% kita bagi dalam bentuk dividen. Tahun lalu kita membayar dividen dari laba 51,4 triliun kita bagi dividen 43 triliun. Dan kemana larinya dividen 43 triliun itu? Karena pemegang saham mayoritas masih negara, maka dari 43 triliun dividen tahun lalu itu 23 triliun kita bayarkan kepada negara dan sudah barang tentu masuk APBN ditambah pajak 12 triliun. Jadi kita setor ke negara pajak 12 triliun, dividen 23 triliun, 35 triliun kita setor ke negara. Kemudian berapa triliun yang kita bagi kepada pemegang saham publik? Yaitu 20 triliun kita berikan kepada pemegang saham publik. Itu untuk kinerja tahun 2022 yang lalu. Pertanyaannya Pak Daud, kira-kira berapa ya proyeksinya untuk dividen di 2023 ini bahkan 2024? Kita akan berusaha berapapun laba BRI, minimal kita akan bagi dividen itu 70% minimal. Mudah-mudahan dapat persetujuan dari semua pihak yang punya kewenangan untuk menetapkan ini. Gitu. Karena kalau dividen kami misalnya sebutlah misalnya cuma 50% dari laba gitu, ya modal kita makin gede gitu. Modal kita makin gede ya mau nggak mau kita harus melakukan pertumbuhan inorganik mungkin, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya jawaban pertanyaannya sederhana, berapa kira-kira proyeksi dividen tahun 2023-2024? Saya sih berusaha untuk minimal 70% dari laba. Terus kemudian ada nggak dividen interim? Apabila disetujui nanti, disetujui untuk membagi dividen melalui dividen interim, kami akan sangat senang untuk melaksanakannya, untuk mengeksekusinya. Mudah-mudahan kita dapat persetujuan untuk membagi dividen paling tidak 2 kali ya, gitu ya. Jadi ada interim dulu sambil nunggu RUPS dan kemudian yang berikutnya adalah setelah RUPS, setelah ditetapkan bahwa dividen payout rasionya berapa persen. Tapi kita
sekarang lagi berupaya untuk mendapatkan persetujuan untuk membagi dividen interim. Demikian kira-kira Pak Daud, mudah-mudahan cukup memberikan prospek yang baik lah bagi para investor untuk mensupport BRI dari sisi kepemilikan saham. Demikian. Nah, dari video tadi kamu tentu sudah mengetahui bahwa proyeksi dividen per share BBRI di tahun 2024 adalah dengan mengacu pada dividen payout ratio minimal 70% hingga 85% seperti yang diinformasikan oleh Direktur Utama Bank BRI. Nah, dengan laba tahun 2023 sebesar 60 triliun rupiah, dan kita bagi dengan jumlah lembar saham beredar sebanyak 151 miliar lembar, maka akan diperoleh dividen per share seperti yang ada di tampilan berikut ini. Apabila menggunakan proyeksi dividen payout rasionya 70%, akan diperoleh dividen per share 277,58. Tapi apabila dividen payout rasionya 85%, dividen per share-nya akan menjadi 337,06. Nah, dividen per share tahun 2023 sekitar 288. Dan apabila kita bandingkan dengan proyeksi dividen per share di tahun 2024, itu artinya apabila payout rasionya 70%, maka terjadi penurunan dividen per share sekitar 3,6%. Dari 288 turun menjadi 277. Tapi apabila dividen payout-nya 85%, itu artinya terjadi peningkatan dividen per share menjadi sekitar 16,9%. Dari 288 naik menjadi 337,06. Nah, itu artinya dengan harga saham 6.150 saat video ini dibuat, apabila payout-nya 70%, dividen yield sekitar 4,5%. Dan apabila payout rasionya 85%, yield-nya sekitar 5,4%. Semoga dengan data ini kamu bisa memiliki referensi terkait proyeksi dividen BBRI di tahun 2024. Tapi ingat, ini hanya proyeksi dan asumsi saja. Kita tunggu untuk realitanya saat RUPS yang akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2024 nanti. Berapa banyak dividen payout ratio yang mereka bagikan. Kemudian kita bisa menghitung jumlah dividen per share yang realitanya di tahun 2024. Dan semoga dividen BBRI bisa memuaskan para pemegang sahamnya. Otomatis dividen yield-nya akan menjadi lebih besar dibandingkan mereka yang baru membeli saham BBRI saat harga sahamnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oke, jika kita lihat di sini, total retained earnings BBRI adalah 213 triliun dan total ekuitasnya adalah 311 triliun. Ini merupakan hal yang disampaikan oleh Direktur Utama, di mana BBRI ini memiliki modal yang bisa dikatakan sangat besar, di mana dengan nominal 311 triliun dari total ekuitas dan 213 triliun dari retained earnings. Modal ini akan terus bertambah seiring dengan peningkatan laba BBRI. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa semakin besar laba akan mempengaruhi semakin besar ekuitasnya, dengan catatan apabila laba tersebut tidak dibagi dalam bentuk dividen. Jika teman-teman lihat di sini untuk kinerja keuangan Q4 tahun 2023 BBRI, total interest dan syariah income atau pendapatan bunganya mengalami peningkatan dari 151 menjadi 178 triliun. Begitu juga dengan biaya beban bunganya dari 27,2 menjadi 43,8 triliun. Nah, secara umum, total pendapatan bunga neto setelah dikurangi beban bunga mengalami peningkatan dari 124 naik menjadi 135 triliun rupiah di tahun 2023. Untuk total net income-nya naik juga dari 51,1 triliun menjadi 60 triliun di tahun 2023. Sebagai informasi, angka pencapaian laba ini menjadi laba terbesar untuk perusahaan publik di Indonesia di tahun 2023. Secara tidak langsung juga, BBRI ini menjadi perusahaan dengan pencapaian laba terbesar dibandingkan beratus-ratus perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Bahkan mengalahkan BBCA, BMRI, BBNI, dan masih banyak perusahaan besar lainnya. Sekilas kita lihat tentang probabilitasnya. Dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan BBRI adalah 70%, di mana hanya 3 kali mengalami penurunan, yaitu di tahun 2020, tahun 2018, dan tahun 2015. Itu artinya saham ini bisa dikatakan menarik untuk diinvestasikan dalam jangka panjang, baik itu dari sisi capital gain maupun dividennya.
terkait harga sahamnya saat video ini dibuat di angka 6.150 dan angka harga saham ini bisa dikatakan sudah naik signifikan jika dibandingkan dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di bawah 2.000 tapi kini sudah 6.150. Wah, kenaikan yang sangat luar biasa. Untuk aspek PBV, rata-rata PBV-nya adalah 2,5 kali dan saat video ini dibuat hampir menyentuh PBV 3 kali. Nah, jika dikatakan di sini PBV saat video ini dibuat sudah dikatakan lebih tinggi dibandingkan rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Meskipun begitu, saham BBRI ini semakin menarik karena modalnya semakin bertambah dan otomatis membuat PBV-nya menjadi semakin rendah. Ini merupakan kesimpulannya. Yang pertama, dividen payout rasio BBRI dalam 5 tahun ke depan kemungkinan besar akan besar karena modal yang dimiliki perusahaan sudah besar. Yang kedua, BRI mulai rutin bagi dividen 2 kali setahun sejak beberapa tahun yang lalu. Ketiga, BRI merupakan saham yang selalu bagi dividen sejak IPO di awal tahun 2000-an tanpa pernah absen satu kali pun. Yang keempat, meski dari sisi dividen menarik, tapi ingatlah bahwa harga saham BBRI saat video ini dibuat sudah sangat tinggi, bahkan terus menyentuh all-time high. Artinya kamu harus waspada juga terhadap kemungkinan penurunan harganya. Dan yang kelima, PBV BBRI sudah berada di atas rata-rata 10 tahun terakhir, meskipun belum menyentuh titik tertingginya. Demikianlah pembahasan singkat saham ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.